Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Zahwa, NIM 2023-31237. Dan saya Refli Sembiring dengan NIM 2023-31243. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusi kami pada UAS pembelajaran mesin, di mana ada 4 soal, dan soal keempat adalah rekaman video yang kami rekam sekarang. Soal pertama akan dijelaskan oleh teman saya, David. Silakan. Oke, soal pertama yaitu terdapat job desk dari tiap anggota tim untuk menyelesaikan soal UAS saat ini. Dan sini saya sendiri dengan tugas utamanya itu pada dataset, model, dan implementasi yang job desk tadi. Ya. Di situ ada deskripsi tugas saya, yaitu menemukan topik dan konteks dataset, segmentasi pelanggan grosir, menyiapkan dataset dari spreadsheet wholesale customers data.csv dengan berisi lebih dari 50 data, mendeskripsikan dataset, sumber jumlah data, atribut, tipe data, missing value, menentukan fitur input untuk algoritma di scan, melakukan processing data, normalisasi atau standarisasi, menentukan parameter di scan, EPS, dan in samples, mengimplementasikan algoritma di scan, menggunakan Python, Jupyter menampilkan hasil clustering dan data noise, membuat visualisasi hasil clustering, menyusun dokumentasi hasil program, dan juga output. Dan yang kedua, dan saya, Zahwa, yaitu pada intinya analisis algoritma dan evaluasi. Menjelaskan konsep dasar algoritma di scan, menjelaskan alasan pemilihan di scan dibanding algoritma clustering lain, menjelaskan konsep EPS, min samples, core point, border point, dan noise, melakukan analisis jarak dan kepadatan data serta secara konseptual, menjelaskan proses pembentukan cluster di scan secara manual step by step, dan melakukan evaluasi dan interpretasi hasil clustering, menganalisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk. Oke, selanjutnya kami mengambil dataset dari Kaggle, di mana nama datasetnya itu wholesale customers data.csv, dengan jenis datasetnya itu berupa dataset pelanggan grosir, dan juga objek datanya berupa pelanggan grosir wholesale customer. Dan tujuan dataset ini yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian menggunakan algoritma clustering. Dan ukuran dataset yang kami gunakan itu jumlah barisnya ada 440 data pelanggan, dan jumlah kolomnya yaitu untuk atributnya itu ada 8 kolom, dan tidak terdapat data kosong atau missing value. Dan ada daftar atribut dan tipe datanya, yaitu ada channel, tipe data integer, deskripsinya jenis saluran distribusi pelanggan, dan region, tipe datanya juga integer, deskripsinya wilayah geografis pelanggan, dan fresh, tipe data integer sebagai deskripsinya pengeluaran untuk produk segar, milk, tipe data integer, deskripsinya pengeluaran untuk produk susu, grocery, tipe data integer, deskripsinya pengeluaran untuk produk kebutuhan sehari-hari, frozen juga integer sebagai pengeluaran untuk produk buku, deterjen paper, tipe data integer pengeluaran untuk deterjen dan produk kertas, dan juga daily chasen sebagai pengeluaran untuk produk daily chasen juga. Apa lagi? Nah, di sini ada fitur yang digunakan atau fitur inputnya dari kolom yang sudah ada tadi. Nah, di sini ada variabel independen yaitu fresh milk, grocery, frozen, detergent paper, dan delicatessen. Atribut channel dan region tidak digunakan langsung dalam DB scan karena bersifat kategorikal. Itu ada fitur output. Nah, label cluster dan hasil algoritma DB scan, noise atau outlier label 1. Dan kegunaan dataset ini yaitu untuk segmentasi pelanggan grosir berdasarkan pola belanja, identifikasi pelanggan dengan karakteristik pembelian serupa, deteksi pelanggan tidak umum, outlier, analisis perilaku konsumen untuk strategi bisnis, dan dataset pendukung pembelajaran data mining dan machine learning. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana nomor 2 ini menjelaskan tentang pembuatan dan evaluasi model pembelajaran mesin menggunakan algoritma DB-Scan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan dengan jawaban soal nomor 2 ini dengan jawaban soal nomor 2 sebelumnya. Jadi pada soal sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kami menggunakan dataset wholesale customers dan menerapkan algoritma DB-Scan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pengeluaran mereka tanpa menentukan jumlah cluster di awal. Pada soal nomor 2 ini, pembahasan difokuskan pada bagaimana cara kerja algoritma DB-Scan secara lebih mendalam, khususnya dalam menentukan klaster berdasarkan kepadatan data. Nah, untuk atribut dan sampel datanya, dalam proses clustering kami menggunakan tiga atribut utama, yaitu data whole scale customers, di mana terdapat ada fresh, milk, dan grocery. Ketiga atribut ini dipilih karena merepresentasikan pola pengeluaran utama pelanggan grosir dan memiliki variasi nilai yang cukup besar. Untuk mempermudah pemahaman, kami hanya menggunakan sebagian kecil data sebagaimana data tersebut kami jadikan sebagai sampel agar proses perhitungan manual dapat dijelaskan secara lebih jelas dan bertahap. Kami perhitungan manualnya menggunakan Excel seperti yang ada di share screen ini.
Kemudian parameter DB-scan atau epsilon dan min PTS-nya. Algoritma DB-scan memiliki dua parameter penting, yaitu epsilon dan min PTS. Di mana epsilon sendiri menentukan radius jarak maksimum untuk mencari tetangga terdekat, sedangkan min PTS-nya menentukan jumlah minimum data di dalam radius tersebut agar suatu titik dapat disebut sebagai pusat klaster. Pemilihan parameter ini sangat berpengaruh terhadap hasil clustering karena jumlah klaster yang terbentuk dan data yang teridentifikasi sebagai noise-nya. Kemudian ada perhitungan manual jarak Euclidean-nya, di mana langkah awal dalam DB-scan ini untuk menghitung jarak antar data menggunakan Euclidean distance. Perhitungan ini dilakukan secara manual. Kami menggunakan Excel untuk mengetahui apakah jarak antar data masih berada di dalam radius epsilon. Dengan perhitungan ini kita bisa melihat secara nyata bagaimana DB-scan bekerja berdasarkan perhitungan matematis, bukan hanya konsep teoritisnya. Kemudian ada core point, border point, dan noise. Penentuan core point, border point, dan noise-nya. Setelah jarak antar data diketahui, setiap data kemudian diklarifikasikan menjadi core point, border point, atau noise-nya. Core point adalah data yang memiliki jumlah tetangga minimal sesuai min PTS. Border point berada di sekitar core point tetapi tidak memenuhi min PTS. Sedangkan noise adalah data yang tidak termasuk ke dalam klaster manapun. Tahapan ini menunjukkan keunggulan DB-scan dalam mendeteksi data pencilan. Kemudian ada analisis hasilnya. Setelah kita mengerjakan perhitungan manual dari tahap awal hingga akhir tadi, maka muncullah analisis hasil clustering DB-scan-nya, di mana yang diperoleh terlihat bahwa data pelanggan dengan pola pengeluaran yang mirip akan membentuk klaster yang sama, sedangkan data yang berbeda jauh akan teridentifikasi sebagai noise. Hal ini menunjukkan bahwa DB-scan sangat cocok digunakan pada dataset world-scale customers yang memiliki distribusi data tidak merata. Sebagai kesimpulan, algoritma DB-scan mampu mengelompokkan data berdasarkan kepadatan secara efektif. Melalui perhitungan manual menggunakan Excel, proses kerja DB-scan menjadi lebih mudah dipahami, mulai dari perhitungan jarak, penentuan parameter, hingga pembentukan klasternya. Dengan demikian, DB-scan merupakan metode yang tepat untuk menganalisis pola pengeluaran pelanggan. Untuk yang nomor 3, ada codingannya, ataupun codingan menggunakan algoritma DB-scan. Seperti biasa, di awal kita akan menggunakan import pandas, numpy, dan matplotlib, pplot. Kemudian load datasetnya, kita menggunakan world-scale customers data dalam bentuk CSV. Kami mengambil datasetnya dari Kaggle. Kemudian akan dijelaskan oleh David. Oke, baik. Dimulai dari mana tadi? Oke, dilanjutkan dengan pemberian atribut, yaitu ada atribut features sebagai dalam kolomnya, yaitu ada fresh, milik, dan juga grocery, di mana 3 atribut ini tergolong dalam variable X, yaitu data features atau fiturnya. Dan juga ada selanjutnya di slide berikutnya itu normalisasi data, yaitu kita harus menormalisasi data acak ataupun data yang tidak jelas agar kita men-scale datanya agar menjadi variabel X yang sudah di-scale dengan transformasi X jadi variabel independen gitu. Selanjutnya dipilih beberapa atribut numerik, yaitu fresh milk dan grocery sebagai fitur utama dalam proses clustering. Pemilihan atribut ini bertujuan untuk merepresentasikan pola pengeluaran pelanggan secara lebih sederhana namun tetap relevan. Karena DB-scan merupakan algoritma berbasis jarak, maka dilakukan proses normalisasi data menggunakan standar scale agar setiap atribut memiliki skala yang sebanding. Oke, selanjutnya itu menentukan parameter DB-scan. Nah, dengan ada epsilon 0,5 dan min samples-nya itu adalah 5. Nah, di sini ada implementasi DB-scan. Nah, di sini ada DB-scan sama dengan DB-scan EPS sama dengan EPS. Ini program untuk implementasi algoritma DB-scan-nya, juga menambahkan label cluster pada dataset. Nah, setelah dinormalisasi, algoritma DB-scan diterapkan dengan menentukan parameter epsilon dan minimum samples, sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada jawaban nomor 2 sebelumnya. Proses clustering menghasilkan label cluster untuk setiap data, di mana nilai min 1 menunjukkan data noise, sedangkan nilai lainnya menunjukkan cluster yang terbentuk berdasarkan kepadatan data. Lanjut. Nah, juga ada analisis hasil clustering. Nah, di sini menggunakan label unik dan juga men-set labelnya, dan untuk mengeluarkan output yaitu jumlah cluster yang tidak termasuk noise itu hanya 1, dan juga jumlah noise-nya itu ada 46. Dan juga selanjutnya model melakukan evaluasi clustering opsional tapi kelihatan untuk model lebih pintar lagi.
Nah, di situ merupakan sel untuk evaluasi dari model ini, dan juga hasil clustering kemudian dianalisis dengan melihat jumlah cluster yang terbentuk serta jumlah data yang tergolong sebagai noise. Untuk memperjelas hasil, dilakukan visualisasi clustering dalam bentuk grafik 2 dimensi, sehingga pola pengelompokan data dapat diamati secara visual. Visualisasi ini membantu dalam memahami bagaimana DBScan mengelompokkan data pelanggan berdasarkan tingkat kemiripan pengeluaran. Nah, berikut untuk codingan dari visualisasinya dan juga output dari visualisasi clustering DBScan-nya. Jadi, ada contoh datanya untuk hasil dari clustering, data dari fresh, meal, clustering, dan cluster yang ada pada variabel X sebelumnya sebagai features-nya. Dan berdasarkan hasil implementasi, dapat disimpulkan bahwa DBScan mampu mengelompokkan data pelanggan secara efektif tanpa harus menentukan jumlah cluster di awal, serta mampu mengidentifikasi data pencilan. Hal ini menunjukkan bahwa DBScan merupakan metode cluster yang sesuai untuk menganalisis dataset wholesale customer. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dari hasil diskusi kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.